Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video kali ini berjudul Suzuki Katana mogok di jalan, kelistrikan seluruhnya mati total. Jadi ceritanya saya sedang mengemudi, mau berangkat ke kantor. Saya berpakaian dinas lengkap. Tiba-tiba mogok di jalan yang sempit. Jalan sempit itu ya pokoknya kalau berpapasan dengan mobil lain itu ya harus ada yang mengalah salah satu. Nah, di situ mogok di tengah jalan, kunci kontak dalam keadaan on. Nah, ini semua kelistrikan ini mati dari AC terus dashboard semuanya ini kelistrikannya mati. Saya cari-cari dari sikring, ini sikring yang di bawah kemudi, terus yang di bawah sana semuanya saya cari, akhirnya ketemu masalahnya. Apa saja itu bagian-bagian yang harus kita periksa ketika Suzuki Katana mogok? Lebih jelasnya simak videonya. Oke, ada beberapa titik yang bisa kita cek ketika Suzuki Katana mengalami mogok untuk listrikannya mati total. Yang pertama adalah ini nih, ini fuse box. Di sini nih letaknya di bawah kemudi. Terus yang berikutnya adalah ini nih, soket-soket ini juga kita cek. Jangan sampai ada yang terbakar atau meleleh. Berikutnya adalah ini nih, ini juga perlu dicek soket ini, terus soket-soket yang ke pengapian, ditambah satu lagi itu ada fusi beling. Nah, itu ini sebuah sikring tapi berbentuk kabel. Ternyata ini kemarin yang mati ini, akhirnya saya jumper, saya sambung dulu untuk darurat, baru di garasi saya perbaiki. Ketemunya di sini. Nah, di sini ini ada kabel nih. Ini namanya fuse link atau sikring utama. Nah, sikring utama ya ini cuma kabel, kalau di manualnya itu tertulis kabel 0,5 mm. Nah, ini nih sikring utama 0,5 mm fusi beling. Nah, ini nih. Ini kalau orang awam itu kadang, ya saya juga awam, itu kalau dilihat itu bentuknya cuma kabel sih ya, bentuknya cuma kabel ya, bentuknya cuma kabel dengan ketebalan tertentu, panjangnya itu juga sudah diukur. Jadi kalau menurut ilmu kelistrikan setahu saya itu ada namanya kemampuan hantar arus. Jadi kabel dengan diameter 0,5 mm dengan panjang sekian sentimeter itu mampu mengalirkan arus sekian ampere. Jadi ketika ini sudah terjadi konsleting apa segala macam, ini kabel ini bisa putus ya, seperti itu. Bentuknya kecil, pendek, cuma palingnya sekitar 20 sampai 25 cm. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ya, ini kemarin ini belum jadi, ini cuma saya sambung aja ini. Jumper belum saya ganti. Kebetulan itu enggak putus tapi meleleh. Jadi meleleh, sikringnya meleleh. Enggak putus tapi meleleh. Akhirnya saya sambung langsung untuk darurat biar mobilnya enggak mogok. Mogoknya kebetulan di tengah jalan. Jalannya itu cuma mampu dilalui 2 mobil. Di tengah lagi kan menghambat orang. Ini saya akhirnya belikan ini. Ini konektornya saja sudah lengkap dengan sekunnya ini. Ini lengkap dengan sekunnya. Ini harganya 20.000, isinya 10 pasang udah ini. Tinggal dipasang sekunnya, nanti kita masukkan, semuanya jadi lagi seperti biasa. Berarti saya harus pakai tang sekun. Alat-alat yang kita pakai ya ini tang potong, sekun, ya pakai korek nggak apa-apa, sama aja. Karena saya kerjakan. Ini pakainya tang sekun, tapi kalau nggak ada ya pakai tang kombinasi juga sama, ya sama saja. Yang penting bisa dipasang. Gitu. Tang potong juga bisa dipakai, ya terserah, yang penting adanya apa. Sama saya dilepas dulu ini koneksinya biar jangan sampai konslet. Kalau nggak sengaja nyenggol kan konslet.
Pertama kita lepas dulu apinya. Lepas dulu. Pakai kunci 10. Kemarin itu kondisi darurat, jadi cuma saya solasi saja ini. Sekarang mau saya perbaiki. Ini kebetulan sikirnya nggak putus, cuma meleleh di bagian konektornya itu meleleh. Nah ini kan kemarin saya darurat, ini cuma saya jemper saja, jemper, yang penting nyala dulu. Sekarang mau saya pasang, ini saya ganti. Tapi ini spon yang laki-laki ini masuknya ke yang ini nih, yang lokasinya apa ininya agak longgar, ini yang lubangnya lebar, ini yang untuk yang laki-laki. Saya pasang di sini. Ini biar ngunci itu agak dibuka kunciannya. Agak dibuka, habis itu saya pilih yang atas. Nah ini kalau udah masuk ini kunci, kalau mau buka itu harus dicongkel pakai obeng. Ini berarti saya pasang satu, sekarang tinggal set jumlahnya. Saya pasang, saya ganti. Kebetulan kemarin meleleh. Saya potong langsung aja lah, kayaknya kabelnya juga udah rapuh. Nah, saya potong ini saya potong langsung nih, karena kabelnya juga sepertinya kelihatan ya. Nah ini sudah yang sekun cowoknya, ini isinya 2, saya beli yang isinya 2 ya, sama aja lah, yang penting kan fungsinya. Ini nanti yang ceweknya di sini saya potong pakai tang sekun, saya pasang ulang, nanti berfungsi seperti semula. Kemarin kan cuma dijemper saja untuk darurat. Ini tinggal ceweknya, ini dipasang nih sini nih, yaitu pakai tang sekun ini buat menjepit. Ini bisa, atau ya kalau nggak ada ya kombinasi sama aja. Ini terpasang dengan kuat.
Ini sudah, ini tinggal kita pasang ke tempatnya. Ini tinggal kita pasang. Ini sudah saya sekun. Ini tinggal kita pasang. Ini kunciannya di sebelah sini, ini ada kunciannya. Kalau sudah dimasukkan nggak bisa dicabut, harus dicongkel bagian kunciannya. Ini berarti saya masangnya kunciannya itu di sini. Nah, macam ini nih. Ini tinggal ditekan sampai bunyi klik. Oh, ini kurang kunci, berarti harus dicongkel sedikit. Kurang kunci, ntar. Nah, ini dicongkel sedikit biar ngunci. Kalau sudah ini ngunci, tinggal dimasukkan. Ini tinggal dimasukkan sampai bunyi klik. Nah, sudah bunyi klik, nggak bisa dilepas. Ini kita sudah bisa pasang ke tempat. Nah, ya udah, ini aja udah masuk. Udah ini. Nah, tuh. Kemarin cuma ini kan namanya konektor itu kadang kendor. Kalau kendor itu panas, akhirnya meleleh. Nah, itu akhirnya arus ke mobil itu mati semuanya, nggak ada arus sama sekali. Ya, kemarin sampai saya jumper untuk darurat. Nah, ini sudah saya belikan, sudah saya pasang, tinggal kita coba. Tinggal kita pasang, kita kencangkan. Ini kenapa tidak ditutup saja pakai apa namanya, pakai karet lembaran? Ini katanya ditutup seperti itu. Nah, itu bahayanya apa, ini di dalam setiap tutupan itu ada lubang pernapasannya. Ini tiap tutupan itu ada lubang pernapasannya. Kalau kita tutup pakai karet di sini, seperti yang saya lihat di orang-orang itu bahaya. Kejadian aki meledak itu nggak cuma satu kali. Nggak percaya aja, cek aja di YouTube itu, ketik aki mobil meledak. Nah, itu rata-rata itu. Kalau aki sampai meledak, aki kuah ini namanya kan aki kuah, aki fluid, aki air ini tertutup. Pernapasan itu tertutup. Mobil-mobil truk apa ini kan debu apa masuk ke sini, ini nutup saluran lumpur. Kalau sampai tersumbat, pengecasan sedang berjalan atau ada percikan api kan menghasilkan gas, dalamnya itu menghasilkan gas, ini tersumbat, ini bisa meledak. Makanya tidak disarankan menutup aki pakai penutup rapat yang pakai karet itu. Ya, yang ditutup ini aja, apa namanya ini, kutub-kutubnya saja, ini aman, biar tidak sampai menyentuh bodi atau massa, biar gak konsleting. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.